Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Yulia Safitri dari kelas 7B PMA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu dalam strategi insani. Peta konsep yang pertama ada ilmu dan moral, yang kedua ada ilmu dan etika, yang ketiga ada tanggung jawab ilmuwan, dan yang keempat ada etika, moral, dan ilmuwan. Yang pertama ada ilmu dan moral. Pengertian ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang telah disusun dengan baik. Yang kedua adalah pengertian moral, berasal dari bahasa Latin mors, yaitu jamak dari kata mos yang yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk perbuatan atau kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas atau sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Kemudian ada pengembangan moral. Yang pertama ada level prekonvensional, yaitu ada punishment and obedience orientation, yaitu alasan seseorang patuh adalah untuk menghindari suatu hukuman. Yang kedua ada instrument and relativity orientation, yaitu perilaku atau tindakan yang benar untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Kemudian yang kedua ada level konvensional, interpersonal concordance orientation, yaitu orang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya menjadi loyalitas, kepercayaan, dan perhatiannya seperti keluarga dan teman. Yang selanjutnya ada law and order orientation, yaitu benar atau salah ditentukan loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih luas seperti kelompok masyarakat atau negara. Kemudian ada level post konvensional. Yang pertama ada social contract orientation, yaitu orang mulai menyadari bahwa orang-orang memiliki pandangan dan opini pribadi yang sering bertentangan dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dengan perjanjian, kontrak, dan proses yang wajar. Kemudian ada universal ethical principle orientation, yaitu orang yang memahami bahwa suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal, dan konsisten. Kemudian ada ilmu dan etika. Ilmu adalah hal-hal yang dapat diketahui keseluruhannya dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Kemudian ada sifat-sifat ilmu. Yang pertama ada rasional,
yaitu proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Yang kedua ada empiris. Kesimpulan yang didapatkan harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Kemudian ada sistematis, yaitu fakta yang relevan itu harus disusun dalam bentuk kebulatan yang konsisten. Kemudian umum harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Yang terakhir ada akumulatif, yaitu kebenaran yang diperoleh oleh sesuatu. Kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Selanjutnya ada etika. Menurut K. Bertens tahun 2004 halaman 6 disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua ada kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga ada filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Secara umum, dalam hasanah pemikiran akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu filsafat sebagai kajian yang mempelajari tentang hakikat pemikiran. Yang kedua, etika sebagai kajian yang mempelajari tentang bagaimana sebaiknya manusia berperilaku. Yang ketiga, estetika sebagai kajian yang mempelajari tentang keteraturan antara makhluk hidup. Yang keempat, metafisika sebagai kajian yang melihat hubungan manusia dengan unsur di luar nalarnya. Kemudian ada tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaiannya permasalahan sosial. Yang kedua ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan itu sendiri. Sebagai seorang manusia, ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Yang ketiga ada tanggung jawab etika. Mengenai kode etik, hal yang harus dipenuhi oleh ilmuwan adalah melahirkan karya orisinal, bukan jiplakan. Menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar, menjaga kebenaran, dan memanfaatkan serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga yaitu menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima yaitu memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Yang keenam yaitu menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Yang ketujuh, menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Yang kedelapan yaitu secara moral cacat, apalagi dilihat dari kacamata agama. Nilai keagamaan mencela pelanggaran sebagai bagian dari ketidakjujuran, pencurian, atau mengambil kepunyaan orang lain tanpa hak.
ini tanggung jawab ilmuwan. Kemudian etika dan moral ilmuwan. Ciri ilmuwan yaitu dilihat dari cara kerja. Dari cara kerja untuk mengungkapkan segala sesuatu dengan metode sains, yaitu mengamati, menjelaskan, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, membuat kesimpulan. Kemudian dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya. Misalnya jika seseorang mengklaim telah melihat gajah, ia harus menjelaskan ciri-ciri gajah seperti memiliki tubuh yang besar, memiliki taring, memiliki hidung yang panjang, dan memiliki telinga yang lebar. Kemudian dari sikap terhadap alam dan permasalahan yang dihadapi. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, yaitu yang pertama, hasrat ingin tahu yang tinggi. Tentu saja seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang apa yang ingin diteliti atau apa yang ingin dikaji. Kemudian tidak mudah putus asa. Yang ketiga yaitu terbuka untuk dikritik dan diuji. Yang keempat, menghargai dan menerima masukan. Yang kelima, jujur. Yang keenam, kritis. Yang ketujuh, kreatif. Yang kedelapan, sikap positif terhadap kegagalan. Yang kesembilan, rendah hati. Dan yang kesepuluh, hanya menyimpulkan dengan data yang memadai. Kemudian, etika dan moral ilmuwan. Peran dan fungsi ilmuwan yang pertama, sebagai intelektual, ia berperan sebagai ilmuwan sosial yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara intensif dan sensitif. Kemudian sebagai ilmuwan, ia akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis, memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Kemudian sebagai teknikus, ia akan tetap terus menjaga keterampilannya dan menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin ilmu yang dikuasainya. Pelanggaran etika ilmiah yang pertama, fabrikasi data. Mempabrik data atau membuat data-data yang sebenarnya tidak ada atau lebih umumnya membuat data fiktif. Yang kedua yaitu falsifikasi data. Mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu plagiarisme. Mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan sumber yang secukupnya. Kesimpulannya, seorang ilmuwan yang baik akan menerapkan ilmu yang dimilikinya secara tepat dan bijaksana. Seseorang yang hanya memiliki ilmu namun tidak memiliki sikap atau etika yang baik, maka ilmunya tidak akan bernilai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.